Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teori belajar Ausubel. Yang pertama yaitu teori belajar bermakna Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful. Teori belajar Ausubel ini memiliki dua perbedaan mengenai belajar, yaitu belajar menemukan dan belajar menerima. Menurut David Ausubel, proses pembelajaran bermakna merupakan proses mengaitkan atau menghubungkan informasi atau materi dengan konsep-konsep relevan dalam struktur kognitif manusia atau individu. Dari struktur kognitif itulah yang dapat mempengaruhi proses belajar Ausubel. Yang kedua yaitu tentang klasifikasi teori belajar Ausubel. Ada dua klasifikasi yang ada di teori belajar Ausubel, yaitu dimensi 1 dan dimensi 2. Pada dimensi 1 membahas tentang bahwasannya peserta didik memperoleh informasi atau materi dari penerimaan dan penemuan. Sedangkan pada dimensi 2 mengenai tentang bagaimana peserta didik dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi atau materi dengan konsep-konsep relevan dalam struktur kognitif yang ada. Adapun 3 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama yaitu tipe belajar penemuan, yang kedua yaitu tipe belajar penemuan yang tidak bermakna, yang ketiga yaitu tipe belajar menerima atau ekspositori. Saya Ika Nurulansari akan menyampaikan prinsip-prinsip pembelajaran Ausubel. Pembelajaran Ausubel ini ditemukan oleh David Ausubel. David Ausubel ini membagi pembelajaran tersebut menjadi 4 kategori dalam prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah Advanced Organizer, diferensiasi progresif, belajar subordinat, dan penyesuaian integratif. Nah, Advanced Organizer ini adalah bisa disebut juga dengan pengaturan awal, di mana mengaitkan materi lama dengan materi yang baru yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang kedua, diferensiasi progresif, yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran secara umum, lalu yang khusus baru dipelajari. Yang ketiga, penyesuaian integratif, yaitu penyusunan konsep pembelajaran secara bertingkat. Maksudnya ialah membagi kategori berdasarkan umur, seperti SD pun berbeda dengan SMP pembelajarannya, begitu juga SMA berbeda juga dengan kuliah. Nah, itu diperlukan suatu konsep yang matang dalam penyampaian pembelajaran tersebut. Yang keempat, penyesuaian integratif, yaitu penyusunan konsep berdasarkan tingkatan itu tadi. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembelajaran Ausubel ini antara lain: 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Mengidentifikasi karakteristik siswa. 3. Menentukan materi yang cocok dengan siswa. 4. Menetapkan konsep inti ke dalam bentuk nyata. Lalu yang terakhir ini menilai proses yang berasal dari hasil belajar siswa. Sekian dari saya. Penerapan teori belajar Ausubel. Ausubel menggunakan istilah Advanced Organizer, artinya kesadaran siswa terhadap struktur pengetahuan yang sangat sedang. Advanced Organizer diartikan juga sebagai kerangka isi pengait. Menurut Ausubel, seorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam skema yang telah ia bina. Dalam proses itu, seorang dapat berkembang skema yang ada untuk dapat mengubahnya. Dalam proses pelajaran ini, siswa mengonstruksi apa yang ia pelajari sendiri. Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar. Menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Pembelajaran konvensional, seorang guru dituntut untuk menguasai berbagai model-model pembelajaran, di mana melalui model pembelajaran yang digunakan akan dapat memberikan nilai tambah bagi anak didiknya. Namun, salah satu model pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak digunakan oleh guru adalah model pembelajaran konvensional. Model ini sebenarnya sudah tidak layak lagi
kita gunakan. Menurut Jamarha 1996, metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah. Karena sejak dulu metode ini telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan anak pendidik dalam proses pembelajaran dan pembelajaran. Jadi kegiatan guru yang utama adalah menerapkan dan siswa mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya.